Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kita Guru Sekolah Minggu AKBP Yeremia Abang. Nah adik-adik, kita tetap selalu memakai masker dimanapun, kapanpun kita selalu berada di luar rumah. Kali ini kita akan perkenalan diri, tapi kita akan buka maskernya. Yuk kita buka maskernya. Nah, kita sudah buka masker, tapi kita tetap jaga jarak ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah juga begitu, selalu taati protokol kesehatan. Di sini kembali lagi bersama dengan Bang Ogina Baban, Rizal Sitorus, Kak Grace Bordamanik, Kak Juni Borhutahayan, dan Samuel Hutagal. Yeay, tepuk tangannya. Wah, kita dengar dulu ya Bang ya. Ya Bang ya, Ya, Bang. kita dengar dulu adik-adik kita sapa dulu ya. Sekolah Minggu Luar biasa, yes, yes, yes. kurang semangat, yuk lebih semangat lagi. Sekolah Minggu Luar biasa, yes, yes, yes. kita bernyanyi sambil bangkit berdiri. Laskar Kristus Siap. kita bernyanyi lagu pujian Ada Satu Sobatku dan Dendong Gendendong. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ikutin gerakannya adik-adik di rumah. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dong 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 dong, ada iblis di bawah pohon, hatiku mau dicolong. Oh Tuhan, marilah tolong. Dong 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 dong, ada iblis di bawah pohon, hatiku mau dicolong. Oh Tuhan, marilah tolong. Yeay, tepuk tangannya dulu ya. Wah, masih semangat Bang ya? Masih semangat Kak ya? Masih. Kita bernyanyi lagi. Selanjutnya marilah kita angkat lagu pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara.
dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Yeay, semangat kali ya Bang ya, di minggu kantat ini. Semangat Kak? Pemusik kita semangat? Semangat dong. Lanjut kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi dari Yesus kasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan dendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Semangat lagi Bang. Semangat dong. Semangat pastinya. Kita lanjut bernyanyi. Adik-adik harus lebih semangat. Lagu ini luar biasa. Mari kita angkat lagu pujian kita setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya laut, lebih dalam
Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya laut, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, kita sudah banyak bernyanyi, dan adik-adik juga yang di rumah ataupun dimanapun adik-adik berada, kita tetap selalu memuji nama Tuhan. Dan mari kita doakan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lagi berduka kapal selam yang tenggelam di Kepulauan Bali, ya Bang ya. Nah, sebelum itu kita akan memasuki ibadah kita bernyanyi, dan adik-adik duduk dengan rapi, kita bernyanyi Tanganku Na Met Met. Tanganku na met met, urehona, ture bata, dainangi narojai, sayurupa kunamai. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami hingga pada pagi hari yang begitu cerah ini Tuhan. Tuhan Yesus, di sini kami guru-guru sekolah minggumu beserta adik-adik kami dimanapun adik-adik kami berada Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau lindungi kami Bapa, supaya kami selalu berada dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah live streaming kami ini Tuhan. Engkau berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau memberkatinya setiap rencana, rancangan dan pelayan-pelayan yang bertugas pada hari ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa kepada adik-adik kami Bapa, memberkatilah mereka Tuhan. Berikanlah adik-adik kami ini kesehatan, berikan adik-adik kami ini kepintaran Tuhan, supaya adik-adik kami ini dapat mendengarkan, dapat menikmati firman-firman yang kami berikan guru-guru sekolah minggumu kepada adik-adik kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan teman-teman kami, saudara-saudara kami, serta relawan-relawan Tuhan yang sedang berjuang untuk menyelamatkan KRI 402 Nanggala Bapa. Bapa, Engkau berkatilah relawan yang bertugas Tuhan. Engkau ikut campur tangan kepada mereka Tuhan. Engkau urapilah mereka Tuhan. Semoga Tuhan, apa yang menjadi hasil Tuhan dapat kami terima, dan korban-korban ke dalam kapal tersebut berada dalam sisi kananmu Bapa. Bapa, hanya ini bisa kami sampaikan kepadamu. Banyak segala dosa dan perbuatan yang kami perbuat, hapuskan itu Tuhan, supaya tidak terhalang atas segala berkat dan anugerah-Mu. Hanya ini bisa kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Nah adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Nah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Halo adik-adik, Abang Cini akan membacakan tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan yakni dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan tita. Di sini Abang akan membacakan ayat bulanan di bulan Mei, tertulis di Titus 3 ayat 5. Beginilah bunyinya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang di rumah mari siapkan Alkitabnya dan duduk dengan rapi. Shalom adik-adik. Ya, terima kasih ya adik ya sudah menonton live ini. Ya, hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan. Nah, sebelum kakak mau menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk semuanya duduk yang rapi, yang manis. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Hingga di pagi hari Bapa, kami dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Bapa, sebentar Tuhan hamba-Mu ini Tuhan mau menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu bisa menjadi penerang buat adik-adik sekolah minggu kami di gereja HKBP Jeremy Membar ini Tuhan, dimanapun mereka berada dalam menonton live ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, firman yang Kak sampaikan hari ini tertulis di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kakak ulangi sekali lagi, firman yang hari ini yang kita sampaikan hari ini adalah tertulis di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ayo semua buka Alkitabnya. Semua pada punya buka Alkitab kan Dek? Siapa yang sudah dapat? Katakan amin. Sudah? Ya, kita baca sama-sama ya Dek. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 yang berbunyi, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepada kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan,
Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang kau kehendaki. Dan hal inilah dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, adik-adik, sebelum kakak sampaikan firman kali ini, yuk kita buka dulu Kidung Jemaat nomor 407 ayat pertama. Sudah? Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Mungkin adik-adik pernah dengar lagu ini. Sudah dapat? Kita nyanyikan sama-sama ya adik. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Enak kan ya adik-adik lagunya? Ya, adik-adik yang kakak nyanyikan tadi, gini, kan pernah pergi ke suatu tempat, misalnya di toko buku rohani. Nah, di toko buku rohani itu mungkin kalian lihat poster, stiker, gambar dinding yang bertuliskan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, di sini kakak akan jelaskan mengenai dua hal, yaitu gembala dan domba. Yaitu tugas gembala adalah memimpin, memberi teladan, membimbing. Dan tahu gak dek, siapakah gembala itu? Ya, gembala itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan juga Tuhan Yesus sendiri adalah memberi teladan, di mana Dia adalah dengan cara merawat, memelihara, dan rela mengorbankan nyawanya, dirinya sendiri. Yaitu mana dek? Dia sudah membuktikannya di kayu salib. Wah, Tuhan Yesus sungguh baik ya dek ya. Ya. Dan di sini juga kakak bertanya, apakah juga kakak yang hari ini kakak menyampaikan firman termasuk gembala? Ya, pastinya kakak gembala. Kenapa? Karena kakak tugasnya menyampaikan firman Tuhan lewat pengajaran, ya pengajaran yang sudah sebelum-sebelumnya kakak ajarkan sama kalian, baik secara tatap muka atau live ya. Kita doakan ya dek, semoga berakhir corona ini dan sama-sama kita merasakan sukacita daripada Tuhan Yesus untuk ibadah di gereja kita, di gereja KBP Jeremy Mabar. Dan mungkin juga ada masih adik-adik yang belum beribadah di rumah gerejanya masing-masing. Kita akan doa sama-sama ya adik-adik ya. Dan juga dek, dan domba itu adalah diumpamakan kita sendiri. Tugas kita apa dek? Tugas kita mengikuti gembala dengan cara percaya dan mengikuti perintahnya. Dan dalam perikop ini yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 15 sampai 19, Tuhan Yesus ada 3 pertanyaan kepada Simon Petrus. Katanya gini, apakah engkau mengasihi aku? Ya, mengasihi ini diumpamakan begini, apakah kalian mengasihi orang tua kalian? Nah, kalau kalian benar-benar mengasihi orang tua kalian, kenapa kalian langsung membantah atau melawan? Bahkan hingga orang tua kalian sendiri pun nangis. Jangan-jangan panjang umur ataupun berkurang. Atau contoh lainnya, apakah kalian mengasihi
saudara kalian, teman, sahabat, dan lain-lain juga. Tetapi kalian juga masih menyakiti hati mereka. Sedih ya dek ya. Kalau mengasihi itu dek, berarti kita harus benar-benar sayang sama mereka. Dengan cara apa dek? Kalau kita punya kesalahan sama orang lain, kita harus meminta maaf. Apa dek? Meminta maaf dan mohon pengampunan. Dengan cara apa? Berdoa. Dan satu lagi, jangan mengulangi kesalahan yang kita perbuat kepada baik orang tua, saudara kita, sahabat, teman-teman. Janji adik-adik ya. Nah, untuk lebih seru lagi, mari kita saksikan animasi yang sangat luar biasa ini. Yang sedang makan rumput. Nyam 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 nyam. Be be. Wah, enak sekali rumputnya. Rumputnya masih segar-segar. Fresh nih. Nyam 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 nyam. Be be. Aku masih mau nih makan lama-lama di sini karena rumputnya sangat enak. Ketika si domba itu sedang makan rumput dengan asiknya, tiba-tiba terdengar suara. Domba, domba, ayo kita pulang. Hari sudah mau malam. Mari kita pulang sebelum hari gelap. Mbak, mbak, baik Pak Gembala. Tapi domba yang sedang makan rumput dengan enaknya ini berkata, "Ah, aku tidak mau Aku masih mau makan rumput di sini yang enak. Nanti aku susul saja Pak Gembala. Aku tahu kok jalannya ke sini, ke situ." Tiba-tiba ketika domba itu sedang makan, wah, apa yang terjadi? Ada 3 ekor serigala yang mendatanginya pelan-pelan. Wah. Ada domba yang enak ini kelihatannya. Lagi ngapain ya dia ya? Mek, takut. Tolong jangan sakiti aku. Tuhan, tolong aku. Aku takut. Serigalanya serem-serem. Ada 3 lagi. Pak Gembala, tolong. Mek. Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Ketika serigala itu mendekati domba yang sedang ketakutan itu, tiba-tiba, "Hei, jangan sakiti dombaku! Pergi! Pak Gembala ternyata datang. Pak Gembala! Ya, pergi! Sana pergi! Pak Gembala mengayunkan tongkatnya dan memukulkannya kepada serigala-serigala itu. Serigala itu juga tidak mau kalah. Wow! Serigala itu menggigit Pak Gembala. Dan akhirnya Pak Gembala pun memukulkan lagi tongkatnya sampai akhirnya serigala itu pun lari tunggang langgang karena ketakutan. Pak Gembala! Pak Gembala pun terluka karena digigit oleh serigala-serigala itu. Akhirnya Pak Gembala membawa domba yang nakal itu pulang ke kandang. Pak Gembala mengobati domba nakal itu dan domba nakal itu pun berkata, Mbak, Pak Gembala, aku minta maaf, aku tidak taat. Sekarang Pak Gembala jadi terluka. Lihat tangan Pak Gembala, kaki Pak Gembala digigit, dicakar oleh serigala. Maafkan aku Pak Gembala. Domba, tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Sekarang beristirahatlah domba. Besok pagi kamu pasti akan lebih baik lagi. Ketika Pak Gembala sedang berbicara, tiba-tiba Pak Gembala jatuh. Pak Gembala, kenapa Pak Gembala? Domba itu pun ingin membangunkan Pak Gembala. Pak Gembala. Tapi Pak Gembala tetap tidak bergerak.
dia terjatuh. Teringatlah domba akan segala kebaikan Pak Gembala. Dari kecil, Pak Gembala selalu mengasuh si domba ini. Walaupun domba ini nakal, tetapi Pak Gembala selalu sayang domba ini. Domba ini sedih sekali. Dia sangat menyesal karena tadi dia tidak taat. Ketika dia disuruh pulang, malah dia masih enak-enak makan. Malam itu pun berlalu. Dan keesokan paginya, kukuruyuk. Bek. Hah? Pak Gembala mana? Kok ini cuma ada bekas luka-lukanya? Pak Gembala, di mana Pak Gembala? Hei domba. Wah, Pak Gembala. Mek, mek. Domba, bagaimana kabarmu? Pak Gembala. Pak Gembala terlihat sudah sehat. Dan Pak Gembala pun berlari mendekati domba dan memeluk domba itu. Domba itu sangat senang sekali. Terima kasih Tuhan. Mek, mek. Pak Gembala sehat kembali. Terima kasih Tuhan. Pak Gembala dan domba akhirnya berangkul-rangkulan. Adik-adik, seperti domba nakal tadi, kita juga kadang-kadang suka nakal. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Di Yohanes 3 ayat 16 tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Darahnya menyucikan segala kesalahan kita. Tuhan Yesus juga bangkit loh pada hari ketiga, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Adik-adik, Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita di surga. Tuhan Yesus mengasihi kita. God bless you adik-adik. Wow, seru ya Dek ya. Animasi tadi, ya di sini ada dua peran, yaitu gembala dan domba. Ya, di dalam gembala dan domba ini Dek, gimana? Gembala ini adalah dia merawat dan memelihara hewan peliharaannya. Tetapi di dalam domba segerombongan domba ini ada satu domba yang nggak mengikuti perintahnya. Kan udah tonton sendiri kan Dek, katanya ayo kita pulang, tapi dia mau pulang, dia marah, mencari kesenangannya sendiri. Nanti aja aku pulang lah, nanti kan aku tahu di mana jalannya. Tetapi akhirnya apa Dek? Dia tersesat, dan di dalam kesesatan jalannya dia bertemu berapa tadi Dek? 3 serigala. Apa kata serigalanya? Wow, enak kali, ini mangsa kita, ayo kita makan, ayo kita terkam sama-sama. Kata gitu kan. Akhirnya apa Dek? Domba tadi menangis minta tolong, tapi satu pun gak ada yang bisa menolongnya. Tetapi syukurlah Dek, datanglah gembala tadi. Gembala tadi akhirnya apa Dek? Akhirnya melawan. Walaupun gembala tadi penuh luka, kaki dan tangannya penuh berdarah. Baik kali Dek ya gembala tadi Dek ya, dia luar biasa. Walaupun terluka dia masih mau menyayangi domba tadi. Ya, begitulah juga Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dia rela mengorbankan nyawanya di kayu salib. Untuk apa Dek? Untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi adik-adik, jadilah anak-anak yang baik, anak-anak seturut dengan firman Tuhan, agar semuanya anak-anak dapat merasakan sukacita daripadanya. Amin adik-adik. Ya, kiranya nanti kakak sampaikan firman hari ini, mudah-mudahan adik-adik dapat mengingatnya lagi, dan adik-adik bisa menghafal apa yang disuruh nanti tugas dari guru-guru sekolah minggunya. Amin adik-adik. Ya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kami baru saja mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu menjadi penerang buat adik-adik kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau menjadi gembala ya Bapa, membimbing
menjadi teladan, menuntun kami menjadi ke arah yang baik ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang baik ya Tuhan, dan seturut dengan perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak yang bisa dipakai ya Bapak sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri live streaming kami. Kiranya Tuhan berkati Bapak live streaming kami yang kami adakan untuk minggu-minggu yang akan datang. Inilah kami Bapak, sempurnakan doa kami ini Bapak dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita kali ini adalah pengumuman, ya kan Bang ya? Iya. Adik-adik sudah mendengarkan isi khotbah dari Kak Juni Hutahayan, luar biasa. Iya, sangat menarik, apalagi khotbahnya adalah tentang mengasihi Bang, Mengasihi. tentang anak-anak domba, anak-anak kita akan menjadi gembala-gembalanya. Benar kan Bang ya? Benar. Nah, tetapi kita ada tugas tentang itu Bang. Apa tuh Bang? Sebelum ke situ, mari kita saksikan Tugas minggu lalu. minggu lalu Iya. yang yaitu apa Bang? Mewarnain. Yuk mari kita lihat hasil gambar dari adik-adik kita. Check it out. Halo teman-teman, nama saya Vintes dan Tambunan dari Horong 1. Ini gambar saya. Ini adalah Tuhan bertemu Simon Petrus. Semoga teman-teman sehat selalu ya teman-teman, dan percaya sama Yesus. Dadah, shalom. Shalom teman-teman, kenalkan nama saya Silvio Tagal dari Horong 1. Tugas saya sudah selesai teman-teman. Ini dia, yaitu mewarnai tentang penampakan Yesus di Danau Tiberias. Saya akan menjelaskan sedikit ya. 2 kali Yesus yang bangkit menampakkan diri dan dilihat oleh para murid. Di pantai Danau Tiberias, Yesus menyatakan diri untuk ketiga kalinya kepada para murid karena sudah kedua kali. Kiranya pernyataan bahwa para murid tidak berani menanyakan apapun kepada Yesus menjadi tanda yang jelas bahwa mereka sudah mengerti. Murid yang dikasihi mengatakan itu adalah Yesus karena pengalaman-pengalaman sebelumnya. Petrus dan murid-murid yang lain tidak berkata apa-apa. Mereka hanya diam dan bekerja. Sekian penjelasan dari saya. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Shalom, perkenalkan nama saya Wahyu Tambubolan dari Horong 1. Saya ada tugas dari guru sekolah minggu menggambar. Ini gambar saya. Saya akan menjelaskan gambar ini. Yesus menampakkan diri yang ketiga kalinya kepada murid-muridnya di tepi Danau Tiberias. Ketika itu Simon Petrus, Thomas, Natalia, dan 2 orang murid Yesus lainnya sedang berlayar untuk menangkap ikan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Silvio Tagal dari Horong 1. Tugasnya sudah selesai teman-teman. Ini dia, yaitu mewarnai tentang penampakan Yesus Danau Tiberias. Saya jelaskan sedikit ya. 2 kali Yesus yang bangkit menampakkan diri dan dilihat oleh para murid. Di pantai Danau Tiberias, Yesus menyatakan untuk ketiga kali kepada para murid karena sudah 2 kali. Kiranya pernyataan bahwa para murid tidak berani menanyakan apapun kepada Yesus
menjadi tanda yang jelas bahwa mereka sudah mengerti. Murid yang dikasihi mengatakan itu Yesus. Petrus dan murid lainnya tidak berkata apapun. Mereka hanya diam dan bekerja. Sekian penjelasan dari saya. Selamat hari Minggu teman-teman. Shalom. Shalom semuanya, nama saya Cindy Veronica Jelita Syagian dari Horong 2. Saya akan menjelaskan tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Di pantai Tiberias berkumpullah Simon Petrus, Thomas, Nathanael, dan anak-anak Zebedeus. Lalu mereka menaiki perahu, namun mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri dan berkata, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk kalian?" Lalu mereka menjawab, "Tidak ada." Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu." Mereka pun menebarkannya, lalu mereka terkejut karena jalannya penuh. Tiba-tiba Petrus tersadar dan berkata bahwa itu adalah Yesus. Yesus berkata, "Kemarilah dan bawalah ikan yang kalian tangkap itu, dan marilah kita sarapan." Pertemuan di Danau Tiberias adalah yang ketiga kalinya Tuhan menampakkan diri setelah Tuhan bangkit dari antara orang-orang mati. Terima kasih. Shalom teman-teman, nama saya Rafa Sandika Tambunan. Saya Horong 2. Saya akan menceritakan gambar yang saya warnai ini. Pada suatu hari, ada Simon Petrus dan kawan-kawannya sedang menjala ikan dan mereka tidak mendapatkan satu ikan pun. Dan pada keesokan harinya, nampaklah Yesus yang sedang di tepi pantai dan mengatakan, "Hai anak-anak, apakah kau mendapatkan ikan hari ini?" Dan mereka menjawab, "Tidak." Maka Yesus mengatakan, "Tebarlah jalamu ke sebelah kanan kapalmu." Dan mereka melakukannya dan mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali. Simon yang mendengar itu langsung berpakaian karena dia tidak berpakaian dan berenang ke tepi danau. Dan yang lainnya berperahu ke tepi danau dan mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali. Itulah kejadian Yesus menemui muridnya yang ketiga kalinya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indriani Tambubolan dari 3. Di sini ada gambar dan menjelaskan Yesus menampakkan diri yang ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Di tepi Danau Tiberias ketiga itu Simon Petrus, Thomas, Nathanael, dan 2 orang murid Yesus lainnya sedang berlayar untuk menangkap ikan. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Shalom. Ya, keren-keren kali bang. Keren kali pun warnanya bang. Cantik. Gambarnya seakan-akan hidup bang ya. Iya. Seperti kita Melihat masuk ke dalamnya gambar ya. itu. Masuk Iya. ke dalamnya. Apalagi gambar dari adik-adik kita yang ada bikin warna Simon Petrus keren. Iya. Terus gambar dari situ Yesusnya sendiri bang. Iya dong. Keren sekali, cakep. Keren. Jadi untuk adik-adik kasih jempolnya dulu bang, kasih jempolnya. Berapa jempol ini bang? 2 lah. 2 bang. Enggak usah dia bang, lebih kalau bisa. Jempol semua. ya. Jadi untuk adik-adik keren, luar biasa. Puji Tuhan bang ya. Kali ini tugasnya adalah tentang mengasihi. Tetapi karena kita tugas mengasihi, adik-adik yang di rumah kita tidak perlu menyanyi lagi bang. Nggak perlu bang. Nggak Tidak perlu perlu. mewarnai juga kan bang. Tidak perlu mewarnai Iya. juga. Apa tuh, Bang? Tugasnya kali ini adalah foto bersama. Foto bersama keluarga. Bersama ya kan bang ya. Iya. Foto bersama dengan keluarga, baik itu papa, mama,
adik, abang, terserah, opung, saudara semuanya. Iya. Intinya adalah mengasihi. Jadi bagi adik-adik foto yang terkece tentang mengasihi, wow, dapat jempol lagi bang ya. Dapat jempol lagi dari abang. Dapat jempol lagi, sama ada lagi bang satu bang. Apa tuh bang? Dapat nilai tambahan untuk hadiah nanti bang. Oh iya, Hadiah nanti kita. Iya. Benar bang ya? Benar. Jadi untuk adik-adik tugasnya adalah tentang foto bersama dan dikirimkan kemana bang? Ke grup WhatsApp orang tua. Dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua dengan membuat captionnya bang ya. Iya, Captionnya yang keren. Yang keren harus membuat caption yang keren dan terkece. Iya. Benar kan bang ya? Itu hari apa bang dikumpul? Dikumpul di hari Jumat jam 7 malam di grup WhatsApp ataupun di Facebook bisa juga bang ya. Jadi kita nanti akan mengambil hasil karya, hasil foto adik-adik yang luar biasa mantap. Benar bang ya? Benar. Ada lagi pengumumannya bang? Apalagi bang? Ada lagi pengumumannya. Pengumumannya adalah untuk adik-adik yang tercinta, mari absensi terus bang. Iya, absensi terus. Kita akan mendata adik-adik siapa yang tidak beribadah, tidak beribadah ataupun tidak mengikuti ibadah. Sama aja bang ya. Iya, sama aja tuh bang. Sama aja. Jadi untuk adik-adik, gimana caranya bang untuk absensinya bang? Nama #saya sekolah minggu luar biasa. Jadi untuk adik-adik, yuk mari absensinya jangan lupa di kolom komentar bang ya. Di kolom komentar dong. Di kolom komentar. Teman kita yang ketiga. Apa tuh bang? Hari ini bang. Hari ini bang. Nanti sore jam berapa kira-kiranya bang? Jam 4 aja bang ya. Jam 3 lah. Jam 3 aja atau jam 4 bang? Jam 3 jam 4 lah. Ya. Jadi untuk adik-adik yang di rumah ataupun dimanapun adik-adik berada, hari ini hari Minggu ini kita ada live virtual bang. Yeay. Jadi adik-adik kan. Jadi kali ini kita ada live virtual dari Google Meet. Google Meet atau Google Meet. Google Meet aja bang. Google Meet aja. Ya, Google Meet. Nanti kita kirim linknya seperti ini. Jadi untuk adik-adik yang di rumah, mari ikutin linknya dan tunggu kita di link di mana bang? Di Google Meet nantinya. Kita akan bersapa, tanya jawab kepada adik-adik yang kita sudah tidak berjumpa dalam 1 tahun lebih. Benar bang ya? Iya bang. 1 tahun lebih kali bang ya? Lebih lah bang. Lebih kali. Jadi untuk adik-adik di rumah, yuk mari siapkan HP-nya, siapkan paketnya juga bang ya. Paketnya juga lawan terutama. Paketnya utama. Jadi untuk adik-adik kangen kan dengan kita jumpa langsung di virtual Google Meet nantinya di jam 4 sore. Jam 4 sore. Oke. Ada lagi bang? Ada lagi. Pengumuman kita yang keempat untuk adik-adik yang di rumah ataupun adik-adik dimanapun kita berada, kita tetap mengumpulkan persembahan seperti biasa di dalam amplop kita sendiri. Di amplop tersebut ditulis nama dan persembahan sekolah minggu. Dikumpul kemana bang? Ke Sintua sektor masing-masing. Ya, dikumpulkan ke Sintua sektor masing-masing. Jadi itu aja pengumuman kita bang ya. Udah bang. Sudah cukup itu aja bang. Jadi untuk adik-adik dimanapun berada ataupun di rumah, tetap ingat menggunakan masker ataupun tetap selalu kesehatan, menjaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan. Sehat selalu. Salam dari kita Sekolah Minggu luar biasa. Mari kita persembahan. Adik-adik, mari kita angkat lagu pujian dari buku Endesko Minggu nomor 161 ayat 1 dan 2. Sambil mengumpulkan persembahannya ya.
Yesus Bahwa Unasoba di kodoku Ona salua ona Siasa subye dosaku Demosia numi Natoklo biaraku Ala pardosa oki Dia jumpa Tuhan sadar sobogo Nama nogu Bulan zona sobogo Nabi tawareat Wau logo tondiki Asa masuk Mari kita bersatu dalam doa dan mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Arbueni goluku nasota donian sediama argana Tuhan mulosai dirajuman sude dengan basah jaluma Tuhan salah asmaroha. Mari kita mendoakan, mari kita berdoa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah adik-adik, kita telah selesai ibadah kita di Minggu Kantate kali ini ya Bang ya. Ya Bang ya. Nah, jadi untuk adik-adik yang di rumah, mari tonton selalu ibadah kita untuk memperkuatkan iman kita dimanapun dan kapanpun. Dan adik-adik kita yang di rumah juga ataupun dimanapun adik-adik berada, mari kita juga doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lagi dalam musibah, baik itu dalam kapal selam tenggelam Nanggala 402 dan baik dalam bencana alam. Mari kita doakan mereka agar selalu dalam pengasihan Tuhan, agar selalu dalam ikut campur tangan Tuhan. Adik-adik juga yang di rumah, untuk selalu kita ingatkan, yaitu protokol kesehatan dengan menerapkan 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mendoakan sesama. Nah, di sini kami Guru Sekolah Minggu HKBP Jeremia mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yuk pakai maskernya. pakai masker. Dadah. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa ya adik-adik. Ya Bangku.